Hello everyone, my name is Ahmad Ali Febriansyah, NPM 25311103. Here I will explain the financial report. Studi Program Information System, Kelas SI25B, Faculty of Computer Science Engineering, Course Basic of Accounting, Teach Lecture, Dwi Tirta Kencana, SE MSIK. Pengertian 1. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berisi informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan keuangan yang dapat digunakan oleh manajemen, investor, kreditor, dan pihak lain untuk mengambil keputusan ekonomi. Fungsi laporan keuangan 1. Fungsi laporan keuangan menilai kinerja perusahaan, apakah laba atau rugi. 2. Mengetahui posisi keuangan atau harta, kewajiban, dan modal. 3. Menjadi dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dan pihak eksternal. 4. Sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik atau pemegang saham. 5. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan menghasilkan laba. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan 1. Menyediakan informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Memberikan informasi mengenai arus kas perusahaan. 3. Menunjukkan perubahan posisi keuangan seperti investasi, pembiayaan, dan kegiatan operasional. 4. Memudahkan pihak luar dalam menilai kondisi keuangan dan prospek perusahaan. Berikutnya komponen utama laporan keuangan. Laporan keuangan lengkap biasanya terdiri dari 5 jenis utama, yaitu A. Laporan laba rugi. Menunjukkan pendapatan beban laba atau rugi dalam periode tertentu. Tujuannya menilai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Rumus umumnya laba atau rugi sama dengan pendapatan kurang beban. B. Laporan perubahan modal atau ekuitas. Menjelaskan perubahan modal pemilik selama periode tertentu akibat laba rugi atau penambahan atau penarikan modal. Isi utamanya adalah modal awal, laba bersih, prive atau penarikan modal. Yang keempat, modal akhir. Yang C berikutnya neraca, balance atau sheet. Menunjukkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu terdiri dari 1. Aset atau aktiva, harta yang dimiliki perusahaan atau kas piutang, persediaan, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Sebenarnya utang atau kewajiban kepada pihak lain. Modal atau ekuitas, selisih antara aset dan kewajiban. Keempat, persamaan dasar akuntansi. Sama dengan aset sama dengan kewajiban tambah modal. Yang berikutnya D. Laporan arus kas. Menunjukkan arus masuk dan keluar kas dalam periode tertentu dibagi menjadi 3 aktivitas. 1. Aktivitas operasi atau kegiatan utama perusahaan. Yang kedua, aktivitas investasi, pembelian atau penjualan aset. Yang ketiga, aktivitas pendanaan atau modal dan pinjaman. Yang E. Alas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK bisa dibucat, berisi penjelasan tambahan tentang kebijakan akuntansi, rincian akun, dan informasi penting lain yang tidak dijelaskan dalam laporan utama. Tujuannya agar pembaca memahami konteks dan dasar penyusunan laporan keuangan. Yang berikutnya ada bentuk penyajian laporan keuangan dan pihak yang berkepentingan. Bentuk penyajian laporan keuangan berbentuk sekontrol atau T-account. Aset di sisi kiri, kewajiban dan modal di sisi kanan. Bentuk stafel atau laporan bertingkat disusun ke bawah seperti laporan laba rugi. Yang berikutnya ada juga pihak yang berkepentingan. Manajemen menilai kinerja dan mengambil keputusan. Investor menilai prospek dan keuntungan investasi. Kreditor menilai kemampuan perusahaan membayar utang.
pemerintah untuk kepentingan pajak dan regulasi, karyawan melihat stabilitas perusahaan. Ciri-ciri keuangan yang baik, relevan, informasi berguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, andal, disusun berdasarkan data yang benar, dapat dibandingkan, sama dengan bisa dibandingkan antar periode. Yang keempat, dapat dipahami, disajikan dengan jelas dan sistematis. Contoh singkat hubungan antar laporan. Contoh singkat hubungan antar laporan, laporan laba rugi sampai menentukan laba bersih. Laba bersih sampai masuk ke laporan perubahan modal, modal akhir sampai dimasukkan ke neraca, arus kas sampai menunjukkan sumber dan penggunaan kas, CALK menjelaskan rincian dari keempat laporan di atas. Kesimpulannya adalah laporan keuangan adalah alat utama untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Dengan laporan keuangan, semua pihak yang berkepentingan dapat memahami kondisi ekonomi perusahaan secara objektif dan transparan. Terima kasih.